Ini harus dievaluasi. Gimana bisa lini tengah kita tidak ada yang mengcover? Apakah Barellanya mundurnya terlambat atau lini belakang kita nggak nempel pemain Cremonese dengan dekat gitu ya, sehingga punya sudut ruang tembak. Ini kalau lawan Milan, lawan Munchen, Barca kayak gini bisa habis-habisan. Dan Handanovic lagi-lagi tendangan jarak jauh dia cuma melongo aja. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Gimana perasaannya? Sudah mendingan? Kita dapat hiburan? Lumayan lah, walaupun kemenangannya menurut gua masih belum meyakinkan. Lini belakang kita terlalu rapuh lah untuk ukuran tim yang mau memperebutkan Scudetto. Dan kita melawan tim papan bawah. Aduh, tadi malam lini belakang kita cukup runyam lah gue bilang. Di babak pertama kita unggul lewat gol Korea melalui serangan balik diawali oleh Di Marco, oper bola ke Barella, kemudian Dumfries umpan Glaser mendatar, lalu Zeko tendang kenceng tapi belum berhasil masuk ke gawang. Bola liar, bola muntah tepisan dari Radu disambar saja oleh Korea. Korea berarti jadi pencetak gol terbanyak kedua ya di Inter saat ini dengan 2 gol. Lalu gol kedua melalui Barella, gol cantik banget. Lagi-lagi melalui serangan balik. Si Hakan Çalhanoğlu sempat bingung di sisi kanan pertahanan Cremonese, ini bola mau gue apain nih? Gue mau shoot udah keburu ketutup, sudut sempit pulang, umpan juga teman-temannya udah pada ditempel, tapi akhirnya dia ngumpannya agak ke belakang. Umpan manja saja, volley first time dari Barella, cantik banget golnya. Menurut gua Barella memang pemain tengah terbaik Italia saat ini. Di babak pertama kita unggul 2-0. Lalu di babak kedua sempat agak ngantuk menurut gua awal-awal. Aduh nih gimana sih kok kita kayak nggak mau menang dengan banyak gol. Lalu Korea akhirnya digantikan di menit 54. Pergantian yang sangat dini dan memang tipikal Korea, nggak bisa bermain 60 menit. Tapi Lautaro membayar kepercayaannya dengan gol soloran, umpan terobosan, lagi-lagi serangan balik dari Inter, terobosan melalui Barella. Menurut gua yang patut diacungi jempol dari gol Lautaro ini adalah dia nggak jatuhin badan ya. Biasanya dia kalau udah ditempel-tempel dikit langsung diving tuh. Ini nggak, dia tetap mempertahankan bola dan tendangan kaki kiri. Oh iya, yang golnya Barella itu dia dapat standing applause, bench di pemain-pemain kita di bangku cadangan pada berdiri ngasih tepuk tangan ke golnya Barella. Emang kelas banget lah golnya Barella itu. Berarti 3 gol kita semua dari serangan balik, teman-teman. Gua khawatir nih jangan-jangan kita lupa cara bermain Inzaghi ball lawan Cremonese, semua golnya serangan balik dan tanpa Lukaku. Korea Zeko malah mainnya lebih cair. Jangan-jangan yang bikin kita jadi ambiar malah kedatangan Lukaku nih, mesti adaptasi ulang. Giliran Lukaku nggak main lebih bagus. Dan Korea Zeko lebih cair. Sebetulnya yang ciong, yang apes itu emang si Zeko Lautaro, nggak bisa digabungin. Kalau ada Korea Zeko, Korea Lautaro jadi lebih baik ya. Kayak waktu itu juga kalau Alexis Sanchez Lautaro, Alexis Sanchez Zeko juga lebih mending. Sayangnya kemenangan kita ternodai menurut gua. Gol hiburan dari Cremonese, gua harapannya clean sheet sebetulnya. Dan golnya tipikal Luis Alberto dari lini tengah, golnya cantik banget. Ini harus dievaluasi. Gimana bisa lini tengah kita tidak ada yang mengcover? Apakah Barellanya mundurnya terlambat atau lini belakang kita nggak nempel pemain Cremonese dengan dekat gitu ya, sehingga punya sudut ruang tembak. Ini kalau lawan Milan, lawan Munchen, Barca kayak gini bisa habis-habisan. Dan Handanovic lagi-lagi tendangan jarak jauh dia cuma melongo aja. Catatan gue kalau di pertandingan ini adalah lini belakang masih kacau balau, harus segera diperbaiki. Kalau perlu kita harus memang beli back yang lebih cepat, yang lebih tangkas nih lawan Milan, Munchen. Nggak bisa kayak gini nih, sebentar lagi derby. Dan semalam kalau dilihat dari statistik teman-teman, kita penguasaan bolanya beda tipis. Shot on goalnya juga Cremonese kita berikan ruang untuk shot on goal 4 kali dan kita cuma 7. Jadi beda tipis banget tadi malam sebetulnya. Dan sekarang dari total 4 pertandingan sudah 4 giornata, kita cuma ada 1 match yang near bobol, yang clean sheet. Sisanya kebobolan dan kebobolannya 5 kali. Aduh parah banget, beda banget sama pertahanan kita musim lalu. Untuk man of the match ya, kalau menurut Gazzetta dello Sport ada Barella, di Corriere dello Sport juga Barella. Kalau menurut teman-teman siapa? Kalau gue, Hakan Çalhanoğlu juga patut diperhitungkan. Ya Barella lah, gue juga Barella man of the match-nya. Tapi semalam yang main bagus selain Barella, Hakan main bagus banget.
kreativitasnya, kegigihannya itu yang hilang kemarin di match lawan Lazio hanya gara-gara kita ingin masang Gagliardini nempel Sergej Milinkovic-Savic jadi kehilangan kreativitas. Dzeko juga tadi malam menurut gua main bagus. Aduh, dia main 90 menit juga lebih bugar dibandingkan Lukaku. Bahkan menurut gue tadi malam Dzeko lebih bagus dibandingkan Korea. Aslani juga keren banget ketika diberikan kesempatan bermain. Pergerakannya, visinya, dia udah cocok banget lah dapat menit bermain banyak. Yang masih meragukan memang Belanova, masih malu-malu. Ini debutnya dia malam ini. Dia masih lebih berani sih dibandingkan Dumfries untuk gocek 1 lawan 1. Gosens gak kelihatan, parah banget. Kecewa sama Gosens. Untuk konten tentang Gosens yang isunya akan dibeli oleh Leverkusen akan gue bahas di konten berikutnya. Kemudian Onana belum tampil juga. Aduh, gimana nih? Onana kapan mau tampil nih? Kesempatan Onana tampil padahal tadi malam. Lalu terakhir di konferensi pers, Lautaro Martinez mengatakan, kami sangat ingin menang setelah kekalahan di Roma versus Lazio. Kami berusaha bahu-membahu, saling membantu dengan rekan tim. Kami bekerja keras, tetapi pelatih yang akhirnya membuat keputusan siapa yang bermain hari ini. Kami semua harus fokus dan saya bekerja keras setiap harinya untuk klub ini. Inzaghi juga mengatakan bahwa saya sangat bahagia Lautaro bermain bagus ketika dimasukkan di babak kedua. Korea saya ganti karena ada gangguan di flexor. Flexor itu mana ya teman-teman? Tapi kalau menurut Inzaghi ya it's not problem, bukan masalah besar juga. Justru Brozovic yang perlu dikhawatirkan, dia mengalami gangguan. Kalau dia sampai kenapa-napa, wah nih gawat nih. Gara-gara Di Marco sih, gue juga sebel banget tuh. Di Marco umpannya nanggung, bikin Brozo sampai harus jungkir balik dan sempat kesakitan. Aduh, jangan sampai deh yang Brozo yang absen. Inzaghi juga mengomentari terkait transfer Gosens yang tiba-tiba menyeruak di menit-menit akhir bursa transfer. Dia bilang, saya tidak tahu apa-apa terkait transfer Gosens. Saat ini saya lebih khawatir tentang center back. Kita kekurangan center back. Ke depan kita akan bermain setiap 2,5 hari. Dan saya menantikan center back. Sekarang kami punya De Vrij. Kami hanya punya 5 back, tidak ada pelapis De Vrij sama sekali. Saya tidak punya ide siapa yang bisa menggantikan posisi De Vrij. Untuk Fontana Rosa, dia tidak ikut persiapan pramusim sehingga tidak saya masukkan sebagai kriteria pengganti De Vrij. Itu dia teman-teman, katanya Inzaghi. Aduh, gimana nih? Karena isunya kan Acerbi transfernya ditutup sama Zhang. Karena kita nggak punya nggak punya budget untuk ngegaji Acerbi aja, kita nggak sanggup. Tapi konten untuk ini akan gue bahas di konten berikutnya. Kalau menurut teman-teman gimana pertandingan lawan Cremonese? Apakah puas? Apakah khawatir dengan lini belakang kita untuk melawan tim sekelas Cremonese aja bisa dibombardir kayak gitu? Kita dikurung beberapa kali, Cremonese bisa menguasai bola di kotak penalti. Itu mengkhawatirkan banget sih. Silakan teman-teman komentarnya, siapa man of the match, apa catatan teman-teman, apakah ini bekal berharga untuk menghadapi Milan, apa yang perlu dirubah. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.